menyampaikan konsep pemenuhan satuan kredit profesi dan pemenuhannya bagaimana ya Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti di sesi ini akan ada dua sesi, yaitu sesi saya dan sesi Pak Indra yang akan memaparkan lebih teknis. Karena banyak hal-hal yang teman-teman, karena ini satu sistem yang baru, yang teman-teman masih belum user friendly untuk dapat mengakses SKP platform, sehingga kendala-kendala teknis terkait dengan penggunaan web atau aplikasi dapat lebih dimengerti buat teman-teman. Dari saya akan lebih banyak menjelaskan tentang konsep satuan kredit profesi dan kenapa ini dilakukan. Bapak Ibu sekalian, sesuai dengan amanat Undang-Undang 17 tahun 2023 bahwa pemerintah pusat dan daerah bertanggung jawab pengaturan untuk pembinaan, pengawasan, serta peningkatan mutu dan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Kemudian dalam rangka mendukung pelaksanaannya, itu perlu dibantu oleh konsil dan kolegium. Jadi Bapak Ibu sekalian melalui Undang-Undang 17 tahun 2003, beberapa peran dari konsil dan kolegium yang tadi di awal juga Bu Yuli sudah sampaikan bahwa dengan undang-undang yang baru akan ada konsil cuma satu, kemudian di bawahnya sebagai perangkatnya adalah kolegium-kolegium yang melakukan penjaminan mutu ataupun melakukan pengawasan dari pengawasan mutu dari si tenaga kesehatan maupun tenaga medis. Nah, di dalam regulasi turunan undang-undang di pasal 673 di ayat 2 bahwa disampaikan bahwa pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi itu diperoleh melalui pelatihan dan atau kegiatan peningkatan kompetensi. Yang A, artinya di dalam kegiatan pembelajaran ya Bapak Ibu sekalian. Yang kedua itu didapatkan dari pelayanan atau profesionalisme, dan yang ketiga dari pengabdian masyarakat. Dan standar pemenuhan kecukupan satuan kredit profesi sebagaimana ayat ditetapkan oleh kolegium. Jadi peran kolegium bersama Kementerian Kesehatan sangat berperan penting. Selanjutnya, nah Bapak Ibu sekalian, apa saja sih peran kolegium yang baru nantinya, yaitu standar pemenuhan satuan kredit profesi yang ditetapkan oleh kolegium bersama dengan Kementerian Kesehatan dalam mengembangkan pedoman, petunjuk teknis, program pengembangan keprofesian berkelanjutan, atau kegiatan-kegiatan yang bernilai SKP. Kemudian yang kedua, tugasnya adalah penetapan kelayakan kegiatan dan penilaian SKP pada kegiatan pembelajaran, yaitu melalui pelataran sehat, yaitu untuk platform pembelajarannya, untuk penetapan kelayakan kegiatannya yang ber-SKP. Jadi kegiatan-kegiatan tersebut bisa diklaim nilai dari SKP-nya. Dan juga perannya adalah di portal Satuan Kredit Profesi atau di SKP Platform dalam penilaian klaim SKP-nya tersebut. Jadi ada peran dari kolegium bersama Kementerian Kesehatan untuk melakukan penilaian ya Bapak Ibu sekalian, sehingga kolegium ini yang mempunyai keilmuannya, dia yang akan membantu Kementerian Kesehatan untuk menilai SKP Bapak Ibu sekalian dan menentukan kelayakan kegiatannya masing-masing. Jadi penjagaan mutu itu tetap terjaga ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang ketiga, penetapan nilai SKP pada ranah pembelajaran ya Bapak Ibu sekalian dan pelayanan profesionalisme. Itu yang akan masuk di dalam portal Satuan Kredit Profesi atau SKP Platform yang biasa kita bilang. Kemudian penetapan nilai SKP pada ranah pengabdian masyarakat. Jadi semuanya ada penilainya Bapak Ibu sekalian, sehingga keterjagaan Bapak Ibu sekalian itu tetap terjamin melalui adanya peran serta dari konsil dan kolegium dalam penilaian dari satuan SKP ini ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian terkait dengan besaran SKP yang kumulatif 5 tahun dilakukan, Bapak Ibu sekalian, ini sudah melalui pembahasan-pembahasan sejak tahun lalu dengan profesinya masing-masing, di mana targetnya SKP terdiri dari 3 ya, tadi ya, pembelajaran, pelayanan, dan pengabdian masyarakat, dengan besar nilaian yang sudah ditetapkan hasil pembahasan bersama dengan profesi di tahun lalu, yaitu di Agustus 2023. Selanjutnya, nah, bagaimana konsep pemenuhan satuan kredit profesi ya Bapak Ibu sekalian? Karena ini sering banyak ditanyakan juga dari Nakes dan Namet, Pak, apakah kami hanya dari pembelajaran? Bagaimana yang lain? Nah, saya sampaikan ini sebenarnya sudah juga dipaparkan di sosialisasi sebelum-sebelumnya. Kami sampaikan kembali bahwa aspek yang dinilai dalam SKP itu ada pembelajaran melalui pelatihan, seminar, dan workshop. Ya, kemudian ada nilai komposisi targetnya itu di daerah kondisi khusus kayak DPTK sama daerah umum. Untuk yang daerah umum yaitu ada 50-60% ya. Kemudian kondisi khusus bisa 30-60% untuk akses ataupun aspek pembelajaran.
di mana pemenuhan aspeknya dari mana saja. Nah, itu pemenuhannya melalui platform digital Pelataran Sehat, dan atau ada digital lainnya, ataupun yang Bapak Ibu sekalian mengikuti kegiatan di luar negeri ya. Ini juga sering ditanyakan, apakah kami bisa ikut di luar negeri, kemudian bisa diklaim? Bisa ya Bapak Ibu sekalian. Bagaimana mengklaimnya? Nanti akan diceritakan bagaimana bisa mengupload ke dalam sistem SKP platform. Kemudian dari aspek pelayanan, Bapak Ibu sekalian, dari Bapak Ibu yang melakukan kegiatan, itu juga bisa diklaim SKP-nya, yaitu dengan porsi komposisinya ya 30 sampai 45 di daerah umum, dan kemudian di daerah kondisi khusus 30 sampai 65. Bagaimana bisa mendapatkannya ya? Aspeknya adalah melalui Satu Sehat dan Electronic Medical Record ya Bapak Ibu sekalian. Dan ini adanya di Direktur Jenderal Yankes ya, yang terhubung IMR masing-masing rumah sakit melalui logbook pelayanan profesi tervalidasi di Vaskes dan Dinkes maupun tempat sarana lainnya. Namun apabila ini belum berjalan baik, Bapak Ibu sekalian juga bisa melakukan klaim SKP-nya melalui kegiatan pelaporan dan dimasukkan ke dalam SKP platform untuk menguploadnya ya. Kegiatan Bapak Ibu sekalian, dan itu diketahui dari Vaskesnya masing-masing. Nah, ini juga caranya bagaimana nanti akan di belakang dijelaskan oleh Pak Indra. Kemudian yang aspek berikutnya yaitu pengabdian masyarakat, yaitu dengan komposisinya 5-10%, baik di DPK juga Bapak Ibu sekalian. Pengabdian masyarakat ini bisa meliputi bakti sosial, melalui kegiatan relawan, atau validasi lembaga dan dinas lainnya, seperti itu. Ya, jadi tetap ada 3 ya Bapak Ibu sekalian yang bisa diklaim untuk kegiatannya. Nah, bagaimana proses pemberian SKP bagi tenaga medis dan kesehatan? Penetapan SKP ditetapkan oleh Kolegium bersama Kementerian Kesehatan mengikuti standar yang diberikan oleh Kementerian. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam penetapan di sini ada lingkaran itu Pelataran Sehat ya, dalam penetapan kelayakan dan nilai SKP pada kegiatan itu meliputi dari Kemenkes dan Kolegium unsurnya Bapak Ibu sekalian ya. Dan kegiatan diusulkan jauh-jauh hari 1 bulan sebelumnya. Dan kegiatan akan dilakukan oleh peserta, kemudian riwayat SKP peserta akan tercatat ya, baik di Pelataran Sehat maupun di platform SKP yang mengumpulkan nilai SKP Bapak Ibu sekalian. Termasuk juga di dalamnya ada pelayanan dan pengabdian masyarakat yang akan masuk ke dalam SKP platform, yang semuanya ini Bapak Ibu sekalian berujung di Satu Sehat SDMK sebagai ekosistem besar dari Satu Sehat SDMK yang menghimpun baik itu perizinan, registrasi STR tadi, perizinan juga, dan juga SKP platform dan pelataran sehat gabung di dalam Satu Sehat SDMK. Jadi itu merupakan alur yang tidak terputuskan. Berikutnya, nah Bapak Ibu sekalian, bagaimana sih mekanisme mengusulkan kegiatan ber-SKP Kemenkes dalam bentuk kegiatan peningkatan kompetensi lainnya, seperti pelatihan, seminar, workshop, dan webinar. Ini terutama bagi yang penyelenggara ya Bapak Ibu sekalian, penyelenggara kegiatan yang kegiatan-kegiatan ilmiah, kegiatan-kegiatan seminar, dan workshop. Nah, saya perlu sampaikan ini, kalau dulu Bapak Ibu sekalian, institusi yang melakukan kegiatan, itu pengajuan SKP-nya di sebelum Undang-Undang 17 itu mengajukannya SKP-nya ke organisasi profesi, dan kegiatan dilakukan oleh peserta. Kemudian Nakes dan Named ikut kegiatan, kemudian SKP cukupnya akan dibuatkan Serkom dan STR, dan perizinan dilakukan di PTSP. Ya Bapak Ibu sekalian, itu alur yang lama Bapak Ibu sekalian. Di alur yang baru, kami itu lembaga-lembaga yang melakukan kegiatan itu harus terakreditasi oleh pemerintah, yaitu Kemenkes. Apabila dia sudah terakreditasi, maka ini pasca Undang-Undang 17 dan yang berjalan sekarang, yaitu mereka akan melakukan pengusulan kegiatan bernilai SKP di Pelataran Sehat, dan nilainya gratis, ya. Tidak pengajuan tidak dibutuhkan pembiayaan, jadi itu gratis dari Kementerian Kesehatan. Berbeda dengan yang dulu di organisasi profesi, semua SKP sifatnya berbayar. Kalau di Kementerian Kesehatan, SKP Kementerian Kesehatan mengajukan kegiatan di Pelataran Sehat untuk suatu kegiatan tidak dibebankan biaya. Kemudian kegiatan dapat dilakukan untuk mendapatkan SKP, dan Nakes Named mengikuti melalui Pelataran Sehat, otomatis memperoleh SKP di dalamnya. Di dalamnya ada SKP yang akan masuk ke dalam Pelataran Sehat dan akan digunakan untuk pemenuhan kecukupan untuk pengurusan izin di PTSB ya Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam mengurus perizinan di Satu Sehat SDMK tanpa rekomendasi lagi ya, cuma cukup ketercukupan data dari SKP Bapak Ibu sekalian. Nah,
Itu bagi yang belum Mas, belum Mas. Uh, Ya, yang tadi itu yang kalau dia sudah terakreditasi. Kalau yang belum terakreditasi, mereka melakukan kerjasama pelatihan terakreditasi dengan lembaga yang terakreditasi ya. Bapak Ibu sekalian, itu mekanismenya sama, yang penting mereka di bawah supervisi dari lembaga yang terakreditasi dalam menjalankan kegiatan.